Teman-teman, saat ini kita bersekutu di tempat ini untuk bersama-sama mensyukuri cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Setiap hari, Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan sendiri dalam menghadapi setiap tantangan kita. Sudahkah kita merasakannya? Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka PKJ 13. Kita masuk rumahnya, bait 1 dan 3. Ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Kami malu ya Allah berjumpa dengan Engkau dalam keberdosaan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa-dosa yang sama, dan kami lalai untuk serupa seperti-Mu. Seringkali kami lupa mengucapkan syukur atas setiap berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang di hadapan-Mu, kami menyadari pelanggaran kami. Kami lemah, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus untuk memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Mari kita memuji Tuhan, PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan, bait 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya, ku tuturkan tanjamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tanjamu kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian sebelum firman Tuhan, KJ 148, Terima kasih ya Tuhanku, bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini kami mohon hikmat Tuhan berkuasa menaungi kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan bersama, boleh kami mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan bersabdalah kepada setiap kami, sapa, tegur, dan hiburlah kami, sehingga kami semakin diteguhkan, dan juga mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Ya. Matius 15 ayat 21 sampai 31 demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan." Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu, melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini bagian khotbah. 3, 2, 1. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Tuhan mengasihi semua orang. Ya, memang di dalam bacaan tadi kita itu tidak ada kata kasih atau kata cinta, begitu ya. Tapi saya yakin dan sepakat buat kita semua bahwa cinta atau kasih, ya bahasa kasih, kasih sayang, itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sejatinya cinta itu adalah kebutuhan dasar dari natur manusia, karena tanpanya hidup kita itu bisa terguncang secara emosional, secara mental, spiritual, bahkan secara fisik. Wih, ngeri banget ya. Kok seolah-olah, kayak aku tidak bisa hidup tanpa kasih, tanpa cinta. Bener nggak kira-kira? Setuju nggak? Setuju nggak kalian? Setuju, Pak. Iya, kalau nggak ada cinta dari orang tua, cinta dari teman, nggak ada teman yang mengasihi, tidak ada bahasa kasih dari para ibu, bapak guru, dan juga semuanya, mungkin saya akan drop, saya akan galau, saya akan stres juga, gitu ya. Nah, sadar atau tidak bahwa hidup tanpa cinta nggak tahu ya, seberapa banyak hal-hal yang kita punya, maka hidup tanpa cinta itu merupakan sebuah hal yang membuat kita hampa. Bahkan hidup kita jadi nggak bermakna, ya, hidup kita kosong. Yang menggerakkan kita untuk tetap semangat, untuk tetap lainnya itu karena kita punya cinta. Orang tua punya cinta buat kita, makanya mereka mau bekerja. Mereka punya tanggung jawab.
Ya, tanggung jawab menjadi bahasa cinta mereka. Nah, kita seperti apa? Jangan-jangan ya kita melakukan segala sesuatunya ya mau nggak mau, Pak, terpaksa, nggak ada pilihan lain. Gitu ya. Seringkali bicara soal kasih, mengasihi, cinta, mencintai, kita sudah mengkotak-kotakan. Ya, kita sudah mengkotak-kotakan, dan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi kemudian menjadi masalah kalau kita kemudian malah ngomongnya sih cinta, tapi aksinya, tindakannya, itu tidak mencerminkan cinta itu sendiri. Tidak mencerminkan kasih itu sendiri. Aku mengasihimu, tapi kalau aku ketemu, kita berantem-beranteman terus. Aku mengasihimu, tapi kalau kamu berbuat salah, rasanya tuh tidak ada pengampunan buat. Aku mengasihimu, gitu ya. Tapi kalau kita ada persoalan, konflik, kamu yang harus menanggung semuanya. Aku nggak mau berubah, gitu ya. Jadi, apa jadinya kalau misalnya hidup kita ada dengan cinta, tapi cinta itu tidak menjadi sesuatu yang mengubahkan kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat sebuah cerita, sebuah peristiwa di mana Yesus justru memperlihatkan wajah kasih terhadap orang-orang, terhadap mereka yang tidak memperoleh atau sengaja tidak diberikan bahasa kasih dari masyarakat terhadap orang-orang ini. Ya, dimulai dari cerita dalam Matius pasal 15 ayat 31, Yesus dan perempuan Kanaan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, di sini juga ada sebuah perubahan dari cara pandang Yesus. Dan kita tadi baca ya bersama-sama bagaimana si perempuan Samaria ini dengan gigih meyakinkan Yesus bahwa aku pun juga sebenarnya berhak menerima kasih Tuhan. Gitu ya, aku pun berhak. Dan dia meyakini kasih Tuhan itu disalurkan untuk siapa saja. Makanya dia memakai bahasa yang mungkin agak sedikit sarkas gitu ya, atau sinis. Iya benar, kata Tuhan Yesus apa? Janganlah engkau makan roti yang diberikan kepada anak-anak. Ya kan? Terus perempuan itu bilang, iya Tuhan, tapi anjing itu memakan remah-remahnya. Artinya apa? Sesuatu mendapatkan ya bagian ataupun juga percikan lah setidaknya dari kebaikan dan kasih Tuhan itu. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya tadi kita baca bahwa mereka-mereka yang selama ini tersingkirkan dari masyarakat, mereka-mereka yang selama ini dibedakan dari masyarakat, mereka justru mendapatkan cinta kasih Allah melalui mujizat-mujizat penyembuhan. Dan yang menarik juga Yesus juga belajar akhirnya. Yesus menjadi pribadi yang menyalurkan, menjadi sarana dari Tuhan yang menyatakan kasih Allah itu emang untuk semua orang. Allah membuka dan merangkul semua orang dalam cinta kasih. Dengan demikian yang pertama-tama yang perlu kita pahami dan sepakati dari firman Tuhan hari ini, kasih Allah yang mencintai semua orang itu adalah kasih yang tidak diskriminatif, teman-teman. Kasih yang tidak membeda-bedakan, melabeli dengan suku, agama, ras, dan juga label-label tertentu. Yang membuat kita akhirnya tidak mau berelasi dengan mereka. Yang membuat kita akhirnya menjauh dari mereka. Ya, mereka sakit, tapi tidak seiman. Ngapain kita bantu? Gitu ya. Mereka nggak satu suku sama kita. Ngapain kita kasih perhatian? Nah, teman-teman, dari cerita Yesus dengan perempuan Kanaan gitu ya, dan juga para orang-orang yang disable begitu, mereka yang timpang, buta dan lain sebagainya, Yesus mau mengatakan bahwa kasih dari Tuhan itu tidak diskriminatif. Yang tersingkirkan adalah juga bagian dari kasih Allah, yang terlupakan juga adalah bagian dari cinta Allah. Jadi kalau sampai sekarang kita masih diskriminatif cara berpikirnya, ya, kita masih mengkotak-kotakan cara berpikirnya, maka yuk belajar. Jangan-jangan sebenarnya kita sama aja kayak orang-orang pada zaman Yesus itu. Menstereotip, melabeli mereka yang berbeda dengan kita. Ya, jatuh-jatuhnya malah diskriminasi. Tidak ada keadilan di sana. Tidak ada keterbukaan di sana. Jadi yang pertama, firman Tuhan hari mengingatkan kita, yuk, kasih Allah untuk semua orang itu adalah kasih yang tidak diskriminatif. Lalu yang kedua adalah kasih Allah yang mengasihi semua orang itu adalah
kasih yang berpikiran terbuka dan positif. Teman-teman, oleh karena diskriminasi sudah ada aja label-label negatif. Seperti Yesus, misalnya. Yesus kan tadi di-challenge gitu ya. Ini perempuan datang-datang ngikut-ngikut saya. Gitu. Dia sudah tidak menggubris. Tapi kemudian perempuan itu gigih mencari Yesus. Dan ini yang membuat kemudian Yesus menjadi juga berpikiran terbuka dan positif terhadap perempuan tersebut. Maka dia mengatakan apa? Hai ibu, ya, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bayangkan. Yesus sendiri juga memperlihatkan sisi bahwa kasih dari Tuhan itu yang berpikiran terbuka dan positif. Dia ini datang, mungkin beda suku, beda kelompok, tetapi dia juga adalah manusia yang butuh mendapatkan kasih sayang. Sehingga kasih sayang dari Tuhan itulah yang berpikiran terbuka dan positif memandang orang tersebut, kegigihan imannya. Nah, sedihnya adalah kalau kita sendiri seringkali memandang orang lain secara negatif. Pemikiran kita tertutup. Alih-alih kita mengatakan bahwa, ya, wajar dong Pak, pilihan saya mau nggak mau terbuka kek, saya mau memandang orang negatif, itu pilihan saya. Ya nggak apa-apa, silakan kalian memilih seperti itu. Tapi yakinilah dampak dari ketika kita berpikir secara negatif terus-menerus terhadap orang lain, tertutup, maka itu akan menyiksa diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa melihat keindahan dari yang adanya perbedaan. Kita tidak bisa belajar dari orang-orang yang sebenarnya punya pengalaman dan juga punya sesuatu yang baik meskipun mereka berbeda dengan kita. Jadi yuk berpikiran positif dan terbuka. Ya, apalagi kalau sudah bicara soal label-label pakaian. Wah, kalau udah pakaiannya kayak begitu, berarti dia jangan-jangan ini masa-masa yang anarkis gitu ya. Mungkin malah bukan. Atau apalagi, saya nggak mau deh temenan sama si A, dia males orangnya. Ya mungkin pada waktu itu dia males karena sesuatu yang kita nggak tahu, tapi kita sudah terlanjur berpikiran negatif terhadap dia. Mungkin dia males gara-gara dia sedang ada masalah di rumah, sedang ada masalah dengan orang tuanya, sedang ada masalah dengan teman, pacar, sahabatnya, atau siapapun. Sehingga dia tidak punya semangat. Lalu kemudian ketika bertemu dengan kita sudah bilang, dia mah orangnya males, emang kayak gitu. Nggak suka saya deket-deket sama dia. Nggak suka saya berteman sama dia. Jangan-jangan justru mereka saat itu sedang membutuhkan sapaan teguran kita, penguatan dari kita. Tapi kita udah terlanjur berpikiran negatif, berpikiran tertutup. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Guru dan semuanya, yuk kita belajar. Allah mengasihi semua orang, dan di sini poin penting, bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menganugerahkan pikiran terbuka dan positif terhadap yang lain. Ya, dan itu sangat berdampak buat kita secara pribadi loh. Ya, apalagi dalam komunitas-komunitas kita. Berpikiran terbuka dan positif itu menghadirkan kedamaian tersendiri dalam hati. Kita bisa percaya pada orang lain. Ya, kita bisa berelasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, teman-teman, bahwa ketika kasih Allah yang mengasihi semua orang, maka kasih itu juga adalah kasih yang bersedia bertumbuh dan berubah. Menarik sekali ya, kalau orang-orang yang tersingkirkan secara sosial oleh karena mereka disable atau difabel. Ya, orang buta, orang timpang, orang tuli, dan lain semuanya, mereka tidak mendapatkan akses, mereka tidak mendapatkan pengakuan. Ya, jangankan diakui, bahwa dianggap orang itu ada dan masih hidup aja, belum tentu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika peristiwa Yesus bersama dengan perempuan Kanaan itu viral, atau orang-orang melihat itu, maka ada banyak orang yang membawa kepada Yesus mereka-mereka yang timpang, mereka-mereka yang buta, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka juga pengen berubah. Mereka juga pengen sembuh. Dan disinilah sebenarnya kasih Allah yang juga bersedia bertumbuh dan berubah. Yesus yang tadinya seolah-olah kok kayak, udahlah nggak usah menyatakan itu. Tapi kemudian dia mau ya membuka dirinya untuk supaya orang-orang yang datang kepadanya mengalami kasih Allah.
Yesus sendiri bertumbuh. Ya. Dan orang-orang yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang tadinya mengalami keterbatasan fungsi fisik, mereka akhirnya bertumbuh dan berubah si hidupnya. Jadi bayangkan, ketika Allah mengasihi kita, maka kasihnya dari Dia itu kasih yang membuat kita bersedia bertumbuh dan berubah. Ya, mulai dari mana contohnya? Mulai dari hubungan cinta kita dengan orang tua, dengan pasangan kita, ya mama papa kita. Falling in love is easy, but staying in love is hard work. Jatuh cinta tuh gampang teman-teman, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi untuk tetap di dalam cinta itu sebuah pekerjaan yang berat. Beban yang harus terus-menerus diusahakan. Yang membuat kita harus bersedia bertumbuh dan berubah. Papa mama kita bisa sampai sekarang, ya, merawat kita sampai kita usia remaja, itu karena mereka bersedia bertumbuh dan berubah. Ada juga sih yang memang tidak atau berhenti usahanya untuk bertumbuh dan berubah sehingga keluarganya menjadi tidak baik. Tapi yuk kita belajar. Buat siapapun kita, ketika kita menjalin relasi dengan teman, sahabat, pasangan, keluarga, dan lain semuanya, ingat, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang bersedia buat kita bertumbuh dan berubah. Ya, maka kita juga bertumbuh dan berubah. Jangan mengharapkan orang lain aja yang berubah. Jangan mengharapkan orang lain aja yang harus ngikutin apa yang mau saya. Enggak. Semakin dewasa, semakin kalian bertumbuh, semakin kalian mengerti apa itu cinta dan juga bentuk mengasihi, maka di situ sebenarnya ada sebuah pertumbuhan dan perubahan dalam diri kita. Dulu awalnya cinta monyet, ya, suka-sukaan, kan berubah menjadi sayang. Dari sayang menjadi cinta. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Engkau mencintai semua orang. Engkau mengasihi dengan kasih-Mu yang tak terbatas itu, merengkul dan juga merengkuh kami dalam rahmat dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami bersama-sama boleh merefleksikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap proses belajar mengajar, dari kelas 10 sampai kelas 12, baik itu para pendidik maupun juga naradidik, biarlah kami dapat bersinergi bersama dalam pembelajaran dan kami dapat menjalankannya dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk persiapan mid semester ganjil, Tuhan yang memperlengkapi setiap kami dengan hikmat pertolongan dari Tuhan, sehingga kami dapat mempersiapkan dengan baik, membagi waktu dan juga mengulang kembali apa yang telah kami pelajari. Kami juga berdoa untuk program-program sekolah yang akan berjalan ke depannya. Biarlah semua dalam tuntunan Tuhan, penyertaan dari Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar. Dan lewat program-program itu, SMAK 2, BPK Penabur dapat menghadirkan citra Allah lewat setiap kegiatannya. Kami juga berdoa untuk karya, kesehatan, dan juga usaha pekerjaan bagi orang tua kami, Bapak Ibu Guru, dan juga setiap siswa. Biarlah semua Tuhan buat berhasil dalam perkenanan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segalanya untuk kami dan keluarga kami. Tuhan juga yang melimpahkan sukacita, kesehatan, dan semuanya, sehingga kami dapat tetap merasakan cinta kasih Tuhan, dan kami tetap bisa berkarya setiap harinya dengan baik, dengan jujur, dan semua itu mendatangkan kebaikan buat diri kami, keluarga kami, ataupun juga orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dalam setiap proses-proses pemulihannya, dalam rangka penanganan dan juga perlawanan terhadap pandemi COVID-19 yang dilakukan, biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Allah, kami serahkan semua ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami percayakan biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita kembali dalam kehidupan kita sambil mengingat dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Untuk menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan PKJ 185
Tuhan mengutus kita, bait 1-2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Cut.